Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penugasan makalah mata kuliah konsep teknologi ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Duri Lukluki dengan NPM 24120016. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NPM 24120037. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, NPM 24120038. Di sini kami akan menjelaskan makalah tentang otomasi teknik mesin dalam produksi spare part motor. Konsep otomasi dalam teknik mesin di perusahaan spare part motor. Otomasi dalam teknik mesin mengacu pada penerapan sistem yang dapat menjalankan proses produksi dengan minimal investasi manusia. Penerapan otomasi di industri ini meliputi beberapa aspek, antara lain: 1. Otomasi proses permesinan. Mesin permesinan seperti mesin bubut, mesin fraksi, dan mesin penggiling dapat diotomasikan untuk memproduksi komponen spare part motor seperti poros, roda gigi, dan pegas. Yang kedua, robotik dan sistem pengelasan otomatis. Robotik industri digunakan untuk mengelola proses pengelasan, pemilihan, dan pemasangan komponen spare part motor. Misalnya dalam produksi rangka motor, robot pengelasan dalam menghubungkan potongan logam secara akurat dan tepat. 3. Pengendalian kualitas otomasi. Dalam industri spare part motor, pengendalian kualitas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen memenuhi standar yang diterapkan. Yang keempat, sistem penyimpanan dan pengambilan otomasi, Automated Stock and Referral System (RS). Dalam perusahaan spare part motor, otomasi juga diterapkan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan barang. Kemungkinan pengelolaan inventaris dan pengembalian komponen dengan cepat, mengurangi waktu tunggu, dan memastikan kelancaran alur produksi. Selanjutnya, penerapan otomasi di perusahaan spare part motor. Penerapan otomasi dalam pengusahaan spare part motor melibatkan sejumlah tahap melalui desain produk hingga pengiriman barang ke pelanggan. Beberapa tahap penerapan otomasi dalam industri spare part motor meliputi: 1. Desain dan prototyping otomatis. Pada tahap desain produk, teknologi CID memungkinkan perancangan untuk membuat desain spare part motor dengan presisi tinggi. Bantuan perangkat lunak CAM, desain tersebut langsung dapat diterjemahkan menjadi perintah untuk mesin permesinan otomatis. 2. Proses permesinan dan pengocoran otomatis dapat digunakan untuk memproduksi komponen-komponen mesin yang sangat presisi seperti blok mesin dan poros motor. 3. Proses perakitan otomasi. Dalam perakitan spare part motor, robot dan konveyor otomatis dapat digunakan untuk memasang komponen-komponen motor dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Yang 4. Pengendalian kualitas otomatis. Memastikan kualitas setiap spare part motor yang diproduksi, sistem inspeksi otomatis digunakan kamera dan sensor. Sistem ini dapat mendeteksi cacat atau tidak kesesuaian produk. Kemungkinan pemeriksaan kualitas dilakukan lebih cepat dan lebih akurat daripada memeriksa manual. 5. Pengemasan dan pengiriman otomatis. Otomatis juga digunakan dalam tahap pengemasan spare part motor. Mesin pengemas otomatis dapat mengemas produk dan presisi, mengurangi kerusakan selama pengiriman, dan memastikan setiap komponen diberi label dengan benar. Selanjutnya, keunggulan otomasi teknik mesin dalam produksi spare part motor. Implementasi otomasi dalam perusahaan spare part motor menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Antara lain, yang pertama ada peningkatan efisiensi produk. Nah, dengan penggunaan mesin otomatis ini, proses produksi dapat dilakukan lebih cepat dan terus-menerus tanpa adanya istirahat. Setelah itu juga meningkatkan volume produksi dan mengurangi waktu siklus produksi. Yang nomor 2 ada konsistensi dan kualitas produk. Otomasi memastikan bahwa setiap spare part motor yang diproduksi memiliki kualitas yang konsisten. Nah, selanjutnya mesin dan robot yang digunakan dalam proses produksi ini dapat mengurangi variasi yang disebabkan oleh faktor manusia dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada pengurangan biaya tenaga kerja. Otomasi mengurangi ketergantungan pada pekerja manusia yang dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja dan memfokuskan sumber daya manusia pada tugas-tugas yang lebih bernilai tinggi, contohnya pada perancangan dan pengembangan produk.
Lalu yang keempat ada pengurangan kesalahan manusia. Nah, dalam proses produksi ini, kesalahan manusia dapat mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan kualitas produk. Nah, dengan otomasi ini resiko kesalahan dikurangi dengan signifikan karena mesin dan robot bekerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima ada keamanan yang lebih baik. Otomasi juga meningkatkan keselamatan kerja, terutama dalam proses yang berisiko tinggi, seperti pengelasan atau pengecoran logam. Mesin juga dapat beroperasi secara otomatis, dapat menggantikan pekerjaan manusia di area berbahaya. Setelah itu juga mengurangi potensi kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan dalam implementasi otomasi mesin pada produksi spare part motor. Meskipun otomasi menawarkan berbagai manfaat, terdapat juga nih beberapa tantangan, yaitu yang pertama ada biaya investasi yang tinggi. Nah, investasi di awal untuk membeli atau menginstal mesin otomatis. Setelah itu juga untuk robot industri dan sistem kontrol otomatis yang sangat tinggi. Nah, perusahaan ini perlu mempertimbangkan anggaran yang perlu disiapkan untuk mengimplementasikan otomasi, serta potensi pengembalian investasi dalam jangka panjang. Yang kedua ada kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil. Nah, otomasi ini memerlukan keterampilan teknis yang tinggi dalam pengoperasiannya, serta pemeliharaan mesin otomatis. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu melatih karyawan agar dapat mengelola dan memelihara sistem otomasi yang kompleks. Selanjutnya yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Otomasi membuat perusahaan sangat bergantung pada teknologi. Kegagalan sistem atau kerusakan mesin dapat menyebabkan gangguan dalam produksi dan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan yang tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam produksi. Nah, beberapa teknologi otomasi ini seperti mesin CNC atau robot pengelasan mungkin juga memerlukan penyesuaian yang rumit untuk menangani produk baru atau desain yang berbeda. Nah, ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi permintaan pasar yang berubah. Selanjutnya, ada perkembangan proses otomasi dalam peningkatan efisiensi, kualitas, serta konsistensi produk spare part motor. Nah, otomasi teknik mesin memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi, kualitas, dan konsistensi. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan sejauh mana otomasi dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut. Yang pertama ada efisiensi produk. Nah, kecepatan proses. Otomasi memungkinkan produksi berlangsung lebih cepat dibandingkan metode manual karena mesin dapat bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat. Yang selanjutnya ada pengurangan waktu henti atau downtime. Nah, sistem otomatis sering dilengkapi dengan fitur prediksi perawatan sehingga waktu henti produksi dapat diminimalkan. Selanjutnya ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Proses otomatis memanfaatkan bahan baku dan energi dengan lebih efisien serta mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas produk. Nah, yang pertama di sini ada presisi tinggi. Mesin otomatis mampu menghasilkan spare part dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada pengurangan kesalahan manusia. Sistem otomatis menghilangkan resiko kesalahan manual sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih konsisten dan kualitasnya terjamin. Dan yang ketiga ada deteksi dini cacat produksi. Nah, dengan sensor dan sistem kontrol yang terintegrasi, nah cacat pada produk ini dapat dideteksi lebih awal serta mencegah produk gagal masuk ke tahap berikutnya. Dan yang ketiga kita ada konsistensi produksi. Nah, yang pertama ada replikasi produk yang seragam. Otomasi memungkinkan pengulangan proses dengan hasil yang seragam meskipun dalam jumlah besar. Selanjutnya ada stabilitas proses. Mesin otomatis dapat bekerja sesuai parameter yang telah diatur sehingga fluktuasi kualitasnya di produksi dapat diminimalkan. Dan yang ketiga ada produksi berkelanjutan. Nah, sistem otomatis ini memungkinkan operasi produksi berlangsung selama 24/7, artinya tidak ada istirahat, dengan hasil yang konsisten tanpa tergantung pada faktor manusia seperti kelelahan atau kesalahan operasional. Selanjutnya ada fleksibilitas produksi. Nah, otomasi memungkinkan penyesuaian cepat terhadap permintaan pasar seperti perubahan desain atau peningkatan volume produksi. Dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif global. Nah, industri yang mengadopsi otomasi memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global karena produk mereka lebih efisien dan berkualitas tinggi.
Selanjutnya, dampak otomasi terhadap aspek tenaga kerja, biaya produksi, dan daya saing industri. Yang dimana otomasi teknik mesin dalam produksi spare part motor memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek industri. Contohnya, tenaga kerja, biaya produksi, dan daya saing. Berikut contoh atau penjelasan. 1. Dampak terhadap tenaga kerja. Pengurangan kebutuhan tenaga kerja manual. Dengan penerapan otomasi, pekerjaan yang bersifat repetitif dan beresiko tinggi dapat digantikan oleh mesin, sehingga kebutuhan tenaga kerja manual sekarang berkurang. Berikutnya, transformasi keterampilan, yang dimana jumlah tenaga kerja manual berkurang karena kebutuhan akan tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, merawat, dan memprogram mesin otomasi meningkat. Ini menuntut upskilling atau pelatihan ulang tenaga kerja. Selanjutnya, pengaruh sosial dan ekonomi. Perubahan dalam struktur tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran jangka pendek bagi pekerja yang tidak terampil atau tidak mempunyai skill, yang tetapi menciptakan peluang bagi tenaga kerja terampil di bidang teknologi. Judul yang kedua, dampak terhadap biaya produksi, yang dimana penurunan biaya operasional jangka panjang. Investasi awal yang untuk otomasi mungkin tinggi, tetapi efisiensi produk dan pengurangan tenaga kerja manual dapat menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, pengurangan limbah produksi. Dengan presisi tinggi, penggunaan bahan baku lebih efisien sehingga mengurangi limbah dan biaya material. Selanjutnya, pengendalian biaya perawat. Sistem otomasi yang dilengkapi dengan teknologi prediktif. Selanjutnya, pengendalian biaya perawatan, yang dimana sistem otomasi yang dilengkapi dengan teknologi prediktif dapat meminimal biaya perbaikan darurat melalui perawatan terencana. Judul ketiga, dampak terhadap daya saing industri. Contoh pertama, peningkatan produktivitas. Otomasi memungkinkan produksi dalam jumlah besar dengan waktu lebih singkat, menjadikan perusahaan lebih kompetitif di pasar. Penjelasan kedua, peningkatan kualitas produk. Dengan konsisten dan presisi tinggi, produk yang dihasilkan lebih kompetitif dan dapat memenuhi standar internasional. Yang ketiga, fleksibilitas produksi, yang dimana otomasi memungkinkan penyesuaian cepat terhadap permintaan pasar. Contohnya seperti perubahan desain atau peningkatan volume produksi. Yang kelima, keunggulan kompetitif global, yang dimana dunia industri yang mengadopsi otomasi memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, produk mereka lebih efisien dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang inovasi dan pengembangan lebih lanjut dalam dunia industri spare part motor. Berikut adalah beberapa potensi inovasi dan mengembangkan yang dapat mendukung kemajuan industri produk spare part motor melalui teknologi otomasi. 1. Integrasi teknologi IoT, Internet of Things, yang dimana pemantauan real time mengintegrasikan sensor IoT pada mesin otomasi untuk memantau performa, mendeteksi gangguan, dan melakukan penyesuaian proses secara langsung. 2. Koneksi sistem menghubungkan seluruh ini produksi dengan teknologi berbasis cloud untuk memastikan aliran data yang lancar dan analisis yang terpusat. 2. Penerapan kecerdasan buatan AI, yang dimana optimasi proses produksi AI dapat menganalisis data produksi untuk menemukan pola, memprediksi kebutuhan perawatan, dan mengoptimalkan efisiensi. Dan selanjutnya, deteksi dan koreksi cacat secara otomasi, yang dimana sistem AI ini dilengkapi dengan visi komputer mampu mengidentifikasi cacat pada spare part dan mengoreksi proses secara otomasi. Judul ketiga, pengembangan teknologi robotika canggih, yang dimana robot kolaboratif, penggunaan robot yang dapat bekerja berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan efisiensi dan
fleksibilitas di lingkungan produksi. Yang selanjutnya, robot multifungsi. Mengembangkan robot yang mampu menangani berbagai tugas seperti perakitan, pengelasan, dan inspeksi dalam satu unit. Judul selanjutnya nomor 4, pengguna teknologi additive manufacturing atau 3D printing, yang dimana prototyping cepat. Teknologi ini memungkinkan pembuatan prototipe spare part secara cepat untuk pengujian desain. Selanjutnya, produksi komponen khusus. 3D printing dapat digunakan untuk memproduksi komponen dengan desain kompleks yang sulit dibuat menggunakan metode tradisional. Yang kelima, automated quality control, yang dimana mengintegrasikan sistem otomasi untuk pemeriksaan kualitas produk di setiap tahap produksi, memastikan konsisten tanpa interval manual. 6. Pemanfaatan big data dan analytics, yang dimana prediksi permintaan pasar menggunakan data analisis untuk memprediksi tren permintaan spare part sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, perbaikan berbasis data, yang dimana analisis ini dapat dihistorikan untuk meningkatkan desain produk, proses, dan produk. Judul selanjutnya nomor 7, pengembangan material cerdas, smart materials, yang dimana menggunakan material cerdas yang dapat merespon kondisi lingkungan selama proses produksi atau seperti suhu atau tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas spare part. Judul selanjutnya 8, lini produksi modular dan fleksibel, yang dimana merancang sistem produksi modular yang memungkinkan perubahan cepat pada lini produksi untuk memenuhi kebutuhan desain atau volume spare part yang berbeda. Selanjutnya nomor 9, energi terbarukan untuk otomasi, yang dimana memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk mengurangi jejak karbon dalam proses produksi. Selanjutnya nomor 10, augmented reality dan virtual reality, yang dimana pelatihan teknisi dapat digunakan untuk melatih teknisi dalam mengoperasikan atau memperbaiki mesin otomasi. Selanjutnya, simulasi proses produksi. Teknologi ini memungkinkan simulasi proses produksi sebelumnya mengimplementasikan dengan nyata untuk meminimalkan risiko dan biaya. Selanjutnya, menjelaskan kesimpulan otomasi dalam teknik mesin membawa perubahan besar dalam industri spare part motor. Penerapan teknologi otomasi yang tepat perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan dalam proses produksi spare part motor. Meskipun tantangan dalam hal biaya investasi dan kebutuhan keterampilan yang tinggi, manfaat jangka panjang dari otomasi seperti peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya yang sangat signifikan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan spare part motor yang mengadopsi teknologi otomasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan memenuhi ketentuan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan dalam materi sebelumnya yang berjudul otomasi teknik mesin dalam produksi spare part motor, nah berikut ada beberapa tips yang dapat diimplementasikan untuk mendukung optimalisasi dan pengembangan teknologi otomasi dalam industri. Yang pertama ada peningkatan investasi dalam teknologi otomasi. Nah, industri perlu meningkatkan investasi dalam teknologi canggih seperti robotika, kecerdasan buatan AI, dan IoT untuk memperkuat efisiensi dan daya saing di pasar global. Selanjutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Nah, diperlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja, khususnya dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem otomatis. Nah, ini berguna untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi otomasi. Nah, yang ketiga ada pengembangan ekosistem teknologi yang terintegrasi. Nah, perusahaan disarankan untuk membangun ekosistem produksi yang terintegrasi dengan teknologi digital seperti analitik, big data, dan pemantauan berbasis cloud untuk meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, yang keempat ada kolaborasi dengan institusi riset dan pendidikan. Nah,
Perusahaan seharusnya bekerja sama dengan lembaga riset, universitas, atau penyedia teknologi yang dapat mempercepat pengembangan inovasi dan memastikan bahwa teknologi otomasi dapat digunakan selalu mutakhir. Yang kelima ada fokus pada keberlanjutan. Nah, industri disarankan untuk memprioritaskan teknologi yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Nah, yang keenam ada evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Perusahaan perlu secara rutin mengevaluasi atau mengimplementasi otomasi untuk mengidentifikasi apa saja kekurangan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar teknologi terus relevan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang terakhir ada peningkatan kesadaran industri kecil dan menengah atau IKM. Nah, pemerintah dan asosiasi industri disarankan untuk mendukung IKM atau UKM dalam adopsi teknologi otomasi melalui subsidi, pelatihan atau intensif agar mereka dapat bersaing dengan perusahaan besar. Nah, dengan langkah-langkah ini, penerapan otomasi teknik mesin dalam produksi spare part motor diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal baik dari segi produktivitas, kualitas maupun keberlanjutan industri. Itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi otomasi teknik mesin dalam produksi spare part motor. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.